target Badan Pemenangan Nasional pada Januari akan melampaui tingkat keterpilihan dari Jokowi Ma'ruf. Apakah salah satu caranya adalah dengan memindahkan markas tim pemenangan ke Jawa Tengah untuk memperbesar perolehan suara di sana? Benar ini satu caranya, Pak Supratman? Kita akan lihat hasil pemilu tahun 2014. Kalau di Jawa Barat kami menang dengan hampir kurang lebih sekarang pemilihnya 32 juta ya. Kemudian disusul Jawa Timur, kalau tidak salah DPT-nya 30 juta sekian, dan Jawa Tengah 27 juta sekian. Di Jawa Tengah itu kita luar biasa karena kita hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 6,4 juta suara. Sementara Pak Jokowi JK kalau tidak salah 12 juta lebih. Ya. 12 juta lebih. Artinya bahwa memang Jawa Tengah itu kami harus melakukan ekstra kerja keras ya. Karena dari 35 kepala daerah yang ada di sana, itu 17 diantaranya adalah berasal dari teman-teman kader PDIP. Itu kami tahu persis. Jadi tujuannya di Jawa Tengah? Jadi begini, bukan berarti bahwa Jawa Tengah itu akan menjadi fokus. Karena kan kami sudah ada pengalaman Pilgub kemarin, Pak siapa namanya? Mas Said. Mantan Menteri SDM. Itu kebetulan kemarin mendapatkan suara yang signifikan, walaupun itu juga pada saat berpasangan dengan Ibu Ida Fauzia ya. Tetapi ini memberikan sebuah optimisme bahwa kalau kita ambil data pemilu tahun 2014 di tingkat pileg, benar itu 17 kepala daerah sekarang dimiliki oleh teman-teman PDIP, tetapi hasil pilegnya itu suara PDIP itu tidak lebih dari 30%. Okay. Artinya 70% itu tidak ke PDIP. Nah, itu artinya bahwa peluang untuk kami garap dan mendapatkan suara itu masih terbuka lebar di Jawa Tengah. Dan itu menjadi salah satu peluang kenapa Pak Sandi ingin coba menggarap Jawa Tengah. Tetapi karena hasil perkiraan dan hasil evaluasi yang kami lakukan, bahwa insya Allah di Jawa Barat kami tetap menang, kemudian di Jawa Timur angkanya tidak jauh berbeda. Sehingga dengan memberi sedikit stimulan kepada Jawa Tengah, dan kami ada satu hal lagi Mbak sebelum ke Jawa Tengah. Dulu Presiden Jokowi dan JK itu pada saat 2014 itu wilayah-wilayah Sulawesi, Maluku Utara itu luar biasa pengaruhnya Pak Yusuf Kalla. Ya. Tapi hari ini kan Pak Yusuf Kalla tidak mencalonkan diri. Dan oleh karena itu kami sangat optimis dengan segala upaya jeripaya yang kami lakukan bahwa insya Allah nanti di Januari bisa terlampau. Jawa Tengah ini akan menjadi ancaman untuk kandang banteng untuk PD Perjuangan dan Jokowi Ma'ruf. Saya kira bagus ya buat Pak Sandi sering ke Jawa Tengah biar tahu bagaimana demokrasi yang dibangun di Jawa Tengah itu dengan suatu budaya yang bermartabat sesuai dengan kultur kita. Di sana adalah ada cara-cara yang benar-benar menunjukkan kontestasi yang beradab, tidak bercaci maki, tidak berhoak. Ya. Itu salah satu yang penting untuk berkaca dari Jawa Tengah, karena Jawa Tengah ini memang gudangnya merah, gudangnya hijau PKB, P3, dan ujungnya gudangnya kuning Golkar. Memang kita sangat relatif cukup kuat. Kami belum melakukan apa-apa aja, sekarang surveinya udah menang terus. Gitu. Kalau mau pindah ke Jawa Tengah, monggo saja. Buat kita seluruh Indonesia ini tempatnya sama semua kok ya. Eranya teknologi sekarang ini nggak terlalu terpengaruh mau menempatkan posko di mana. Di Bulan atau di Jawa Tengah atau di Jakarta sama saja lah. Wong semuanya bisa berkomunikasi. Jadi nggak ada ancaman. Tidak akan mempengaruhi perolehan suara Jokowi Ma'ruf di Jawa Tengah. Tidak akan mempengaruhi perolehan suara Jokowi Ma'ruf di Jawa Tengah. Kalau kita melihat berkaca dari pemilihan gubernur malah kita dibantu mungkin dengan kedatangan Pak Sandi di sana akan lebih menyemangati situasi tim kita sehingga lebih bersemangat untuk gerak jalan ya, untuk lebih memenangkan karena isu-isu itu menarik. Ya. Buat saya dibantulah sama Pak Sandi biar justru kita malah dibantu. Kalau menurut Anda? Kalau menurut saya gini, bahwa kalau kita ngelihat demografi Jawa Tengah itu kabupaten itu lebih banyak daripada kota. Berarti itu memang orientasi kita itu kita memang ingin turun ke desa-desa. Lanjut tadi kalau Bang Bima nggak percaya ya, kesejahteraan desa menurun nih. Ini Kompas nih 10 September 2018, nih buktinya. Ya, kalau saya nggak percaya. Jadi jangan ngarang-ngarang gitu bilang BPJS. Jadi nanti itu di dia. Jawa Tengah juga akan membawa itu. Jadi gini, orientasi kita bagaimana caranya?
dia petahana udah spending sekitar 8.000 T, tapi faktanya begini gitu. Nah, oleh karena itu kita berusaha bagaimana caranya kita menginginkan hadirnya Prabowo Sandi untuk turun ke desa-desa, membangkitkan semangat masyarakat desa sehingga kita bisa meyakinkan masyarakat desa bahwa negeri itu masih punya harapan, dan harapan itu ada di Prabowo Sandi. Di Jawa Tengah ada sebuah video yang diunggah juga oleh Sandiaga Uno bahwa warga tidak mengenal siapa Sandiaga Uno pada saat itu. Itukah yang menjadi penggerak untuk bisa mendekati warga Jawa Tengah, menggerus paling tidak atau mengusik suara dari Jokowi Maruf? Pada prinsipnya begini, jika kita berbicara tentang bagaimana keterkenalan sampai vote gitu, itu panjang sekali prosesnya. Dan memang kita sadar betul, ketika orang tidak kenal sama kita, tentu kita akan kerja lebih keras. Logiknya kalau berpolitik ya begitu. Nah, saya oleh karena itu sama-sama kerja keras ini kalau dari Mas Arya. Iya, ini jangan mengatasnamakan orang desa sekarang ini semakin susah ya, hati-hati ya. Saya katakan itu ya. Jadi sekarang ini saya tetap yakin bahwa ada warga yang sulit, itu kita beri perhatian penuh. Tapi saya nggak tahu nih kalau Mas Arya kita beri kesempatan dulu untuk supaya Pak Arya. ini jangan dipolitisasi. Jadi begini loh, saya ini survei Kompas. Saya hanya mau supaya nggak dipolitisir. Dengan hormat saya beri kesempatan untuk Pak Arya terlebih dahulu. Saya kasih, apa salah saya? Kita kan ngomong hati-hati yang mengatasnamakan orang desa yang sekarang ini hidup semakin susah, hati-hati. Karena data kami pun mengatakan bahwa kehidupan di desa sekarang ini, harga gabah kering panen, kemudian dengan dana desa yang setiap tahun sekarang ini 2 miliar untuk satu desa, itu pertumbuhan ekonomi di desa itu demikian semarak. Jadi jangan terlalu mendramatisir, nanti masuk Jawa Tengah keliru gitu loh maksud saya. Silakan Anda berpedoman. Jadi gini loh, pegang aja datanya, turun aja, katakanlah bahwa kamu hidup semakin sulit ya. Katakan aja. Kalau kami meyakini, hati-hati mengatakan, boleh dong hati-hati mengatakan bahwa hidup orang desa itu semakin sulit, hati-hati saya katakan. Tapi kalau Anda yakin, silakan. Oke. Datanya kami sama. menyadari ada yang sulit, itu kita bantu secara khusus terapinya. Maka ada yang namanya untuk dana bantuan pangan non tunai, ada Kartu Indonesia Sehat, ada Kartu Indonesia justru Pintar, itulah ada yang harapan. menandakan. Jadi gini loh, Itu ini sekarang dibuka datanya. Saya sekarang mau buka faktanya supaya Mas Arya Bima ini bisa menjawabnya. Katanya tingkat kemiskinan kita menurun kan? Data statistik begitu kan? Salah statistik. Enggak, bukan. Saya mau bertanya, benar kan? Enggak, statistik salah. Berarti betul kan? Bahwa Anda katakan bahwa Bukan menurut statistik angka itu menurun. Tapi faktanya. Loh, statistiknya siapa? Kita biayai. Bukan, faktanya saya ingin katakan, kalau angka kemiskinan menurun, kenapa bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan itu meningkat? Loh, ini buat bantuan sosial. Anda tahu enggak program Keluarga Harapan? Komponennya, Jawab ya. Nah, itu justru komponennya yang kita tingkatkan. Loh, ini bukan penerima manfaatnya. Jadi jangan salah memberi informasi yang salah kepada masyarakat. Enggak. Yang saya mau tanyakan, yang saya mau sampaikan, data statistik kan? ya ini soal data dan apa yang kita setujui kemarin di APBN. Sebentar, Pak Arya. Jadi Pak pertanyaannya Arya apa bilang bahwa angka statistiknya kemiskinan itu menurun. Itu klaim pemerintah. Bukan saya. Ya, klaim statistik. Saya mau bilang kalau menurun, kalau benar menurun. Dengar dulu. Kalau menurun bagus dong. Berarti harusnya bantuan untuk program Keluarga Harapan itu harusnya menurun. Oke, kita sudah dapat poinnya. Faktanya angkanya untuk penerima manfaat tahun depan itu naik. Kita sudah Itu terima berarti poinnya. Silakan. kemiskinannya Pak Arya. bertambah. Iya, jadi Nah, oleh karena itu bahwa saya beri ingin kesempatan untuk Pak Arya, menyampaikan Pak Supratman. angka data statistik yang disajikan itu masih perlu kita pertanyakan kebenarannya yang disajikan oleh pemerintah. Pak Arya. Untuk segera saya jawab dulu soal data ya. Badan Pusat Statistik ini adalah Badan Pusat Statistik, kita biayai dengan anggaran negara. Ya memang acuan undang-undang itu. Lah kok mau kita salahkan? Kita biayai loh tiap tahun, kita berdua ketok loh anggaran. Terus kamu salahkan satu ya. Saya nggak salahkan. Nggak salahkan loh ya. Saya nggak salahkan. Mas Arya tolong dipahami apa yang saya sampaikan. Saya bilang menurut data statistik yang diumumkan oleh pemerintah bahwa data tentang kemiskinan itu menurun. Kalau dia menurun, kenapa program penerima manfaat Keluarga Harapan itu meningkat? Keluarga Harapan itu, program Keluarga Harapan adalah keluarga orang miskin. Baik, Pak Arya, kenapa silakan. jumlahnya ditingkatkan? Pak Arya silakan untuk menjawab itu. Mana yang benar? Soal kesejahteraan Katanya orang ini. miskinnya menurun.
tapi untuk membantu Nah. orang miskin lebih banyak di tahun Oke, Pak tahun yang Supratman, akan itu datang. sudah ada poinnya. Mana yang benar? Saya katakan bahwa komponen-komponen yang sekarang ini Bukan kita komponen, naikkan- Bang. Ini dulu. Ini penerima manfaat. Dijawab dulu. Kalau Sebenarnya komponennya begini. berarti boleh enggak? Komponen Saya mau- tidak jadi distorsi. Kalau komponennya orangnya tidak bisa bertambah, tetapi ini jumlah orang yang penerima manfaat Enggak, yang bertambah. tolong Baik, dengarkan akan saya dengarkan dulu. yang dulu. begini ya. Dengarkan Kita dulu Pak naikkan Supratman, silakan. komponen variabel yang namanya kesejahteraan atau keluarga yang butuh. Kalau dulu itu hanya 7, karena 7 sudah tercukupi kita naikkan. Jadi jumlahnya nambah. Dalam artian kalau standar kemiskinan itu lantainya, kemudian atapnya, dindingnya, anak sekolahnya, misalnya ada 7 komponen. Di era Pak Jokowi yang sekarang di anggaran 2019 ini, kita tambah komponen kriteria itu menjadi 11. Jadi yang kita naikkan adalah standar ukuran tolok ukur Oke. standar Saya mau kemiskinannya, menambahkan. bukan jumlahnya. Baik, baik. Jadi Saya begini, tambah lagi, Pak, Dari silakan. situlah akhirnya bertambah, gitu loh. Jadi Oke. kita tambahkan komponennya supaya kesejahteraan itu kan 2 kan. Bagaimana meningkatkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Kalau belum bisa meningkatkan pendapatan, maka pengeluarannya kita turunkan. Maka dengan meningkatkan anggaran untuk keluarga Saya tanya, Mas Arya, sebentar, supaya sebentar. tidak terdistorsi. Sebentar. Saya tanya dulu. Saya mau Kita jelaskan. kesempatan Bapak dulu. tahu nggak Nggak mau. angkanya? Bukan Bapak Pak tahu nggak Supratman. angkanya? Sebentar, sebentar. Supaya jangan memberi informasi ke Ya. masyarakat Ini itu belum distorsi. selesai. Baik, karena itu kita berkesempatan dulu. Tolong. Kita Nggak, harus berkesempatan. diuji. Ini tak Pak Supratman, terangkan dulu. iya, sebentar, silakan Lah, nggak Pak mau Arya. jelaskan kok. Silakan, lanjutkan. Rakyat sejahtera itu komponennya 2, pendekatan naik, pengeluaran menurun, gitu loh. Kalau belum bisa menaikkan pendapatan karena situasi yang belum bisa dilakukan, turunkan pengeluarannya. Nah, kalau kemarin tuh komponennya itu 7, dinaikkan menjadi 9. Akhirnya dari yang dulu tidak termasuk miskin, jadi nambah miskin, ditambah masuk kriteria miskin. Itu yang nambah sehingga biayanya naik. Tapi bukan berarti yang 7 ini kemudian tambah miskin, Baik. 7-nya banyak. Inilah kesejahteraan. Oke. Inilah kebaikan Pak Jokowi. Baik, kembali soal Caranya klaim. mikir begitu dan itu kita ketok berdua di dalam APBN. Kan Baik, lucu soal kamu kesejahteraan menanyakan. ekonomi juga menjadi masing-masing saling Mbak, unggul ini dari perlu masing-masing capres dan diluruskan cawapres dulu, Pak Supratman. Kita tahan dulu karena kita akan kembali selepas jeda. Tetap bersama kami di Dua Arah.